Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya lah kembali kita dipertemukan untuk sama-sama salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita, dan juga sebagaimana Allah mempertemukan kita di dunia dalam ketaatan kepadanya, semoga kembali nanti mempertemukan kita di dalam surga-Nya. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian dari hati yang tidak merasa takut, dari jiwa yang tidak merasa kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, maliku hafizakumullah, sesungguhnya sebaik-baik kesungguhan dan juga keseriusan gitu ya seseorang saat belajar ilmu, maka yang terbaik dari semuanya adalah saat ia mempelajari Al-Qur'anul Karim. Karena segala yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan kedudukannya di hadapannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia karena tugasnya adalah menyampaikan Al-Qur'an. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang paling mulia karena beliau mendapatkan wahyu Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar menjadi sebaik-baik malam karena malam itulah diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mekah dan juga Madinah sebagai negeri yang paling mulia juga adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau ditanya sebaik-baik anggota tubuh manusia itu apa? Maka jawabannya adalah hati. Karena ke dalam hati manusia Al-Qur'an itu juga diturunkan. Al-Qur'an akan memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap hati manusia. Kalau hatinya sudah berpengaruh, hatinya sudah menjadi baik, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan baik. Namun kalau hatinya rusak, hatinya buruk, hatinya hancur gitu ya, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan rusak. Karena hati adalah raja, sedangkan anggota tubuh yang lainnya adalah prajurit-prajuritnya, anggota-anggotanya. Maka perbaikilah hati, insya Allah anggota tubuh yang lainnya pun akan baik. Kalau juga kita perhatikan Bapak sekalian, mungkin ada sebagian orang yang akan menyatakan bahwa sesuatu yang paling kuat di atas muka bumi ini adalah api, karena dengan api baja bisa meleleh, besi juga bisa meleleh Bapak sekalian. Akan tetapi setelah diperhatikan lagi ternyata api dapat dipadamkan oleh air, sehingga sebagian menyatakan bahwa air adalah benda yang paling kuat yang ada di atas muka bumi. Namun ternyata sebagian memperhatikan juga bahwa air itu ternyata dapat diserap ya oleh angin Bapak sekalian, sehingga menjadi awan dan sebagainya. Maka mereka pun menyatakan kalau begitu angin adalah makhluk Allah yang paling kuat. Namun ternyata angin itu berkisar Bapak sekalian di lereng-lereng gunung dan tidak bisa menembusnya dan sebagainya Bapak sekalian. Kisar di sana sehingga mereka menyatakan gunung berarti adalah makhluk yang paling kuat. Namun ternyata juga setelah diperhatikan, manusia bisa menaiki gunung, memanfaatkan gunung untuk kepentingannya dan sebagainya, sehingga orang-orang pun menyatakan kalau begitu manusia
adalah tentara Allah yang paling kuat. Namun juga setelah diperhatikan lagi Bapak sekalian, ada sesuatu yang menjadikan manusia nggak bisa tidur. Itu adalah rasa sedih, rasa gundah, rasa gulana gitu ya. Kemudian juga kekhawatiran yang mencekam pada dirinya sehingga menjadikannya tidak bisa tidur. Maka kita katakan bahwa tidur adalah tentara Allah yang begitu kuat. Nah, Bapak sekalian, ataupun kegelisahan itu adalah tentara Allah yang paling kuat. Lalu setelah diperhatikan, di mana letak kegelisahan itu? Kegelisahan itu adanya di dalam hati, dan hati tidak akan menjadi tenang kecuali dengan berzikir kepada Allah. Maka berzikir kepada Allah adalah tentara Allah yang paling kuat. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, dan sebaik-baik zikir tentu adalah tilawatul Quran. Afdalu dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu Bapak sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang paling mulia, kalau kita ingin hati kita tenang, maka berinteraksilah dengan Al-Qur'anul Karim, baik dengan membacanya, memahaminya, atau juga nanti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saja orang-orang kafir mereka merasakan manfaat saat mendengar Al-Qur'anul Karim berupa ketenangan hatinya, apakah tidak merasa tenang seorang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim? Kita tahu kan Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam, kemudian juga beberapa orang-orang kafir lainnya yang secara sembunyi-sembunyi ingin mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau secara terang-terangan mereka menyatakan jangan dengarkan Al-Quranul Karim, tapi ternyata mereka sendiri secara diam-diam bersembunyi ingin mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mengukur jauh dekatnya seorang hamba dengan Allah, maka ukurlah dengan jauh dekatnya dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Maka siapa yang mencintai kalamullah berarti dia mencintai Allah. Kalau dia tidak mencintai kalamullah berarti dia tidak mencintai Allah. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, maka berarti dia pun dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ketika mendengar ataupun membaca sebuah tulisan Bapak sekalian yang berbahasa Arab, kemudian dalam tulisan itu menyatakan, apakah kamu ingin tahu siapakah orang yang tidak diperbolehkan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau dengan kata lain, siapakah orang yang kamu ingin tahu sebagai contoh gitu ya, contoh orang yang dijauhkan dari kebaikan? Ya tentu kita katakan ingin tahu. Lalu siapa contohnya? Contohnya adalah mereka orang yang memiliki waktu untuk membaca Al-Quran, namun mereka sengaja tidak membacanya. Maka merekalah contoh orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Contoh yang lainnya, ketika kita senggang, ketika kita memiliki waktu luang Bapak sekalian, namun lisan kita diam, lisan kita, mulut kita tertutup dari berzikir kepada Allah, maka itu adalah contoh orang yang dijauhkan dari kebaikan. Katanya Masya Allah. Karena dari itu, mari kita isi waktu-waktu kita, kesempatan-kesempatan yang ada adalah untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak tilawatul Quran. Dan juga Bapak sekalian, jangan sampai kita menyatakan saya tidak punya waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Bapak sekalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya ada satu modal, semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala modal ini, dan Allah tidak membeda-bedakannya. Nah, kalau berupa harta bisa jadi Allah beda-bedakan. Ya wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah mengutamakan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Tapi kalau dalam modal ini semuanya sama. Anak kecil, remaja, dewasa, orang tua,
bahkan sampai manula, laki-laki ataupun juga perempuan, modal ini Allah berikan sama semuanya. Apa itu? Waktu, apa sekalian. Semua kita diberi 24 jam. Maka kalau ada yang menyatakan saya tidak punya waktu, lah emang lebih sibuk siapa? Sibukkah kita dengan para ulama? Mana yang lebih sibuk itu Bapak sekalian? Imam An-Nawawi dalam sehari beliau ngajar 12 kali. Belum lagi beliau mencari nafkah, belum lagi beliau mengerjakan urusan rumah tangganya, belum lagi beliau mendidik anak-anaknya dan sebagainya, atau belum menikah ya Bapak sekalian, belum mengerjakan yang lainnya. Tapi bisa dibayangkan berkah sekali umurnya. Bahkan Imam An-Nawawi memiliki catatan dan buku-buku tulisnya ataupun juga karya-karya tulisnya yang begitu banyak. Masya Allah, beliau meninggal di usia 40 tahunan, tapi peninggalannya begitu banyak. Apakah kita masih mau beralasan saya tidak punya waktu? Waktu kita semua ya sama. Kemudian juga saat kita gunakan waktu untuk berzikir kepada Allah, terlebih lagi adalah untuk membaca Al-Quranul Karim, maka sisa-sisa waktunya itu akan Allah berkahi, Bapak sekalian. Nampaknya saya pernah bercerita ke hadirin semuanya, ketika ada seorang santri bertanya kepada guru, kepada seorang syekh, ya syekh, wahai tuan guru, dalam sehari saya bisa menulis 100 hadis atau 200 hadis. Apa nasihat tuan guru agar saya bisa menulis lebih banyak lagi hadis? Maka kata gurunya tersebut, berapa juz Al-Quran yang kau baca dalam sehari? Saya membacanya, anggaplah 5 juz dalam sehari, wahai syekh. Maka syekh tersebut menyatakan, kalau begitu silahkan baca Al-Quran dalam sehari, tambah. Bisa jadi 6, 7, ataupun 8 juz dalam sehari. Mungkin seorang santri ini akan beranggapan, waktu saya terbuang sia-sia, ataupun waktu saya akan berkurang. Namun ternyata beliau tetap, Bapak sekalian, melaksanakan nasihat daripada gurunya. Beliau tambah bacaan Qur'annya. Ternyata apa yang terjadi Bapak sekalian? Beliau bisa menulis hadis lebih banyak dan lebih banyak lagi. Allah berkahi. Para ulama ketika mereka sholat subuh berjamaah, kemudian selesai sholat subuh, mereka tidak langsung pulang ke rumahnya. Mereka berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk. Kemudian mereka sholat sunnah 2 rakaat, dan setelah itu waktu mereka diberkahi. Ada di antara mereka juga, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau selesai sholat subuh maka beliau berzikir sampai pertengahan siang, katanya gitu ya, Masya Allah, mungkin sampai waktu duha. Lalu kemudian beliau baru berbalik badan kepada muridnya yaitu Ibnul Qayyim sambil menyatakan, ini adalah zikir harianku. Kalau aku tidak melakukan hal ini, maka aku berat untuk mengerjakan amalan-amalan harianku. Namun ternyata dengan banyak berzikir, sisa waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita harus sadar bahwa sebenarnya yang kita cari salah satunya adalah keberkahan waktu. Usia kita boleh sama, akan tetapi ibadah kita berbeda di hadapan Allah karena keberkahan waktu itu. Berapa banyak di antara manusia usianya barangkali sudah sangat sepuh ataupun juga sudah di atas 50 dan sebagainya. Namun bagaimana keadaan sehari-hari dalam beramalnya, kemudian juga apa yang dia tinggalkan untuk Islam, untuk masyarakat dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satunya bergantung kepada keberkahan waktu. Baik, alaikumullah, kita akan masuk ke dalam surat Al-Lail setelah sebelumnya kita membahas surat Ad-Duha. Ya, surat Ad-Duha sudah selesai Bapak sekalian, maka kita akan masuk dalam surat Al-Lail yang artinya adalah malam, dan malam berkaitan dengan waktu Bapak sekalian. Maka kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والليل إذا يغشى demi malam ketika menutupi cahaya siang wan nahari idza tajalla dan demi siang ketika terang benderang wa ma khalaqadz dzakara wal untha dan apa yang telah diciptakan oleh Allah baik dari laki-laki ataupun perempuan inna sa'yakum lasyatta sesungguhnya usaha kamu berbeda-beda fa amma man a'ta wattaqa adapun orang yang memberi dan bertakwa wa saddaqa bil husna kemudian membenarkan janji Allah yang baik fasanuyassiruhu lil yusra maka kami akan menunjukkan kepadanya jalan yang mudah wa amma man bakhila wastaghna adapun mereka yang bakhil dan merasa cukup wa kadzdzaba bil husna mendustakan pahala yang baik fasanuyassiruhu lil usra maka kami akan menunjukkan kepadanya jalan kesulitan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dan tidak akan bermanfaat bagi ia hartanya ketika dia binasa inna alaina lal huda sesungguhnya atas kamilah memberi petunjuk itu wa inna lana lal akhirata wal ula dan sesungguhnya milik kamilah yang akhirat dan juga yang pertama ataupun yang terakhir dan yang pertama fa anzartukum naran talazza maka aku memperingatkan kalian dengan api yang bergejolak la yaslaha illal ashqa yang tidak akan membakar kecuali orang-orang yang celaka alladzi kadzdzaba wa tawalla yaitu mereka yang mendustakan dan berpaling wa sayujannabuhal atqa dan kami akan menjauhkannya dari orang-orang yang bertakwa alladzi yu'ti malahu yatazakka yang memberikan hartanya ya karena dia ingin membersihkannya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya illa btigha'a wajhi rabbihil a'la dia tidak memberikan harta itu kecuali semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi wala saufa yarda dan kelak dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan ataupun keridhaan. Alikhwa hafizakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir daripada surat Al-Lail ini, maka kita sampaikan bahwa surat Al-Lail, Bapak sekalian, dinamakan dengan Al-Lail dan ini tertulis dalam berbagai buku-buku tafsir. Dalam mushaf-mushaf yang ada tertulis dengan nama surat Al-Lail atau sebagiannya menambahkan dengan huruf wawu jadi wal-lail gitu ya, sebagaimana awal ayatnya. Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari ya, beliau menyebutkan bahwa surat ini dinamakan dengan surat wal-laili idza yaghsha. Jadi lengkap tuh Bapak sekalian di awal ayatnya. Kemudian jumlah ayatnya Bapak sekalian, para ulama menyatakan terdiri dari 21 ayat.
Walaupun ada juga nanti ya dalam qiraah yang lain ataupun dalam qiraah yang lain dihitung 20 ayat al-ikhwah. Bukan dikurangi, bukan ditambah, akan tetapi karena mereka berbeda di mana letak akhir sebuah ayatnya. Kemudian, apakah surat Al-Lail ini Makkiyah ataukah Madaniyah? Nah, para ulama menyatakan surat Al-Lail ini adalah Makkiyah. Jadi jumhur ulama menyatakan surat Al-Lail Makkiyah, berarti diturunkan sebelum hijrah dan memang diturunkannya di Mekah. Nah, walaupun akan ada pendapat ya yang kita dapatkan bahwa surat Al-Lail adalah Madaniyah. Namun, Bapak sekalian, setelah diperhatikan pendapat mayoritas jumhurlah insya Allah yang lebih kuat. Dan juga di antara mereka ada yang merinci. Menurut mereka surat Al-Lail di dalamnya ada Makkiyah, di dalamnya juga ada Madaniyah. Jadi ada yang diturunkan di Mekah, ada juga yang diturunkan di Madinah. Mereka menyatakan awal suratnya adalah Makkiyah, akhir suratnya adalah Madaniyah. Karena di dalam akhir suratnya tadi, menjelang akhir itu Allah menyatakan wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kami akan menjauhkan orang-orang yang bertakwa itu dari api neraka. Bagaimana karakter orang yang bertakwa? Orang yang memberikan harta karena ingin menyucikannya. Menurut mereka ayat ini berkaitan dengan zakat, dan zakat baru diwajibkan di Madinah. Namun Bapak sekalian, sekali lagi pendapat jumhurlah yang paling kuat. Surat Al-Lail adalah tergolong Makkiyah, ya, diturunkan di Mekah. Kemudian juga yang menyatakan tadi bahwa surat tadi ataupun ayat tadi wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka berkaitan dengan Abu Dahdah. Pernah dengar nggak nama Abu Dahdah? Insyaallah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar, ya ada jadi ceritanya itu gini, ada seorang sahabat, pokoknya yang hidup di zaman Rasul gitu ya, seorang sahabat Ansor punya pohon kurma, yang ternyata pohon kurma ini condong pohonnya itu ya apa sekalian ke tanah milik tetangganya, dan tetangganya itu anak yatim, ya. Kalau tidak yatim, maka tetangganya itu adalah orang miskin. Kalau kurmanya jatuh, maka pasti jatuh ke tanah tetangganya. Karena tetangganya itu orang yang sangat miskin. Anaknya itu apa sekalian, kalau lewat menemukan ada kurma-kurma yang jatuh, diambilinya. Yang jatuh ingatnya bukan yang masih ada di pohon, enggak, yang jatuh diambilinya. Lalu kemudian karena seperti itu, maka si pemilik kurma melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, si fulan ini suka ngambilin kurma saya gitu ya, yang jatuh. Apa kata Rasul? Tabi'uha binakhlatin fil jannah. Kamu mau nggak kurmamu dijual dengan kurma dari surga? Masya Allah gitu ya. Maksudnya udah wakafkan saja. Nanti kamu dapat satu kurma di dalam surga, pohon kurma dalam surga. Ternyata laki-laki itu tidak mau, Bapak sekalian. Datanglah Abu Dahdah. Abu Dahdah bilang, kamu mau jual nggak? Saya beli. Itu Masya Allah. Berapa kamu jual? Sekian. Mungkin kalau rupiah, sekian juta lah saya jual. Satu pohon. Oke, saya beli. Ya, dibayar cash. Kemudian Abu Dahdah menyatakan, saya wakafkan di jalan Allah. Ya, saya hadiahkan bekal ataupun pokoknya saya hadiahkan, saya infakkan ya, Masya Allah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Abu Dahdah ingin kurma dari surga ataupun di dalam surga, Masya Allah. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis barusan tidak mesti menjadi sebab turun ayat yang barusan kita baca, wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nantilah dalam masalah asbabun nuzul, pas kalian panjang sekali pembahasannya. Salah satunya, al-ikhwah, ketika para ulama menyatakan nazalat hasalat kada wa kada fanazalat.
terjadi peristiwa ini dan ini lalu diturunkan ayat, maka itu sudah pasti asbabun nuzul. Tapi kalau ada ulama yang menyatakan, ya, hadhil ayatu nazalat fi kada wa kada, ayat ini berbicara tentang ini dan ini, ya, ayat ini berbicara tentang peristiwa ini dan ini, itu bukan menunjukkan ataupun bisa menunjukkan asbabun nuzul, tapi bisa juga menunjukkan tafsir. Jadi bukan asbabun nuzul. Itu pembahasannya, masya Allah, dalam pembahasan ilmu Al-Quranul Karim. Salah satu temanya dalam asbabun nuzul, ya, tema besarnya nuzulul Quran, masya Allah. Hafidhakumullah. Nah, maka di sini tadi disebutkan sebagian ulama menyatakan hadis yang barusan disampaikan belum tentu menunjukkan sebab turun, tapi bisa menunjukkan contoh orang yang akan dijauhkan dari neraka adalah yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke dalam ayat yang pertama. Wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika telah menutupi cahaya siang. Ayuhal ikhwah hafizakumullah, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Sebelumnya kita membahas surat Ad-Duha. Ad-Duha berkaitan dengan waktu. Nah, kemudian juga kita bahas dengan wal asr, sudah kita bahas demi waktu asar atau demi masa secara umum, ini juga waktu. Kemudian nanti akan kita bahas wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya, ya, ataupun waktu wasyamsi waduha dan waktu duha, ataupun cahayanya. Kemudian juga walaili idza yaghsha, walaili dan sebagainya, itu semuanya berkaitan dengan waktu. Wal fajr, kemudian juga apa lagi, alaihi tadi, ya, wal-lail, kemudian juga wan-nahar, itu semuanya berkaitan dengan waktu. Dan ini mengingatkan kepada kita baik buruknya seseorang manusia, salah satunya adalah kebaikan dan keburukannya dalam memanage waktu. Keberhasilannya salah satunya adalah keberhasilan dia memanage waktu. Waktunya sama, sekali lagi, modal kita semuanya sama. Nah, walaili idza yaghsha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Nah, waktu malam kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang lain, dalam surat An-Naba Allah menyatakan wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan waktu malam itu sebagai waktu untuk beristirahat. Ada porsi masing-masing, Bapak sekalian. Dan juga nanti lebih luasnya lagi, alaihi sampai dibahas oleh para ulama, boleh enggak gitu contoh olahraga di malam hari, ya, masya Allah, ya, olahraga itu kan bagusnya di siang hari, apa sekalian, ya. Jadi sebenarnya olahraga malam hari itu kurang baik, karena di malam hari itu waktunya untuk istirahat. Ini ada sebagian orang yang memang katanya nggak bisa kalau pagi hari, atau malah senangnya malam hari, nggak sunnah katanya. Kalau dikaitkan dengan sunnah itu, ya, masya Allah, barakallahu fikum. Oke, kembali ke sini. Walaili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi cahaya siang. Dan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan bermacam-macamnya karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Ad-Duha Allah tidak meninggalkannya, Allah tidak membencinya, Allah tidak menghentikan wahyu kepadanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya, dan wahyu itu akan terus diturunkan kepadanya seperti terangnya waktu duha. Itu waktu duha, ya, waktu duha. Nah, sekarang Allah bersumpah dengan waktu malam, kebalikan daripada duha, kebalikan daripada siang. Karena di dalamnya nanti ada peringatan dari Allah kepada orang-orang yang tidak mau berinfak, kemudian kufur ataupun mendustakan pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka. Nah, kemudian juga mana yang lebih dulu? Apakah cahaya ataukah kegelapan? Apakah malam ataukah siang? Mana yang lebih dulu? Itu para ulama menyatakan bahwa gelap itu adalah dasar awal, sehingga dunia ini dulunya adalah gelap.
lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya baginya. Nah, Bapak sekalian, begitu juga Bapak sekalian, dunia itu sebenarnya pada hakikatnya adalah gelap, kecuali kalau kita terangi dengan ilmu, kalau kita terangi dengan mengikuti wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau dengan perkataan para ulama, ad-dunya mudlimah, kata gitu ya, dunia itu gelap, kecuali majelis dzikir, kecuali majelis ilmu, kecuali seseorang memang menghiasi kehidupannya dengan ilmu, karena ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun, katanya ilmu itu adalah cahaya. Nah, kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mendahulukan malam, wal-laili idza yaghsha, baru kemudian wan nahar idza tajalla, demi malam ketika menutupi cahaya siang, demi siang ketika dia terang benderang, maka di sini ada sebuah rahasia. Salah satu rahasianya, semua manusia pada hakikatnya berada di dalam kegelapan. Ya, berada dalam kegelapan, kecuali orang-orang yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka, kecuali mereka yang jalannya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun, mengeluarkan kita semua dari rahim ibu-ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kalau tidak tahu apapun itu kan gelap, Bapak sekalian. Makanya ada sebagian orang kalau kita tanya apa ini apa itu, tahu gelap, katanya gitu. Maksudnya ya memang nggak tahu gitu, Bapak sekalian. Nah, dalam keadaan tidak mengetahui apapun, lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan juga hati agar kalian bersyukur. Maka bersyukurlah kita yang ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada Islam, memberikan hidayah untuk mendapatkan beberapa ilmu ataupun bahkan mendengarkan pengajian dan sebagainya. Itu adalah penerang hidup kita. Nah, kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Allah menyatakan manusia itu diciptakan dalam keadaan dolum, dalam keadaan jahul. Ya, banyak berbuat dolim, banyak kejahilannya. Kecuali mereka yang kemudian Allah rahmati, Allah kikis gitu ya sifat kedolimannya, Allah kikis juga kejahilannya. Nah, Bapak sekalian, wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi cahaya siang. Allah menggunakan fi'il mudhari, ya, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa malam itu katanya gitu ya, datangnya bertahap. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beda dengan siang. Wan nahari idza tajalla, demi siang ketika terang benderang. Tajalla itu fi'il madhi, kata kerja lampau Bapak sekalian. Kalau wal-laili malam ketika dia menutupi cahaya siang dengan menggunakan fi'il mudhari. Karena kata Ibnu Qayyim, malam itu datangnya bertahap. Sedikit demi sedikit datangnya itu. Coba, kapan awal malam? Para ulama menyatakan akhir siang itu kan waktu asar. Nah, jadi sholat di akhir siang itu adalah waktu asar, Bapak sekalian. Menjelang maghrib, datangnya malam itu kan pelan-pelan. Contohnya dari mulai matahari mulai tenggelam, kemudian langit gitu ya, mulai memerah terlebih dahulu. Lalu kemudian sedikit demi sedikit gelap, terus sampai datang pertengahan malam, gelapnya semakin pekat. Nah, waktu maghrib, ketika azan maghrib kan kita masih bisa melihat di sekitar, apa sekalian belum terlalu gelap. Terus semakin gelap sampai di penghujung malam semakin pekat. Karena semakin pekatnya malam itu kan menunjukkan sebentar lagi subuh. Nah, berbeda dengan waktu siang kata mereka. Kalau waktu siang itu enggak seperti itu. Masya Allah. Begitu fajar shadiq muncul, maka semenjak itulah
siang itu sudah semakin cepat gitu datangnya. Ini aja udah kelihatan tuh apa sekali, udah siang, udah terang benderang. Wan nahari idza tajalla. Nah, kemudian Allah menyatakan wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan baik dari laki-laki ataupun juga perempuan. Juga menunjukkan ciptaan Allah itu kan beragam ya, apa sekalian, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Semua makhluk Allah itu diciptakan berpasang-pasangan, apa sekalian. Jadi kalau yang namanya makhluk berpasangan, sehingga nanti kalau kita tafsirkan ataupun membaca tafsir surat Al-Fajr, wal fajr wal fajri walayalin ashr wasyafa'i wal watr. Nah, di sini ada syafa', ada watr, ada yang genap, ada yang ganjil. Jadi ganjil genap itu bukan hanya di Jakarta, apa sekalian. Ganjil genap menurut sebagian para ulama, yang ganjil itu Allah, gitu ya. Yang genap itu makhluk. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, Allah itu ganjil, menyukai yang witir. Nah, sedangkan yang genap itu adalah manusia. Maka ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada langit, gitu apa sekalian ya. Ada lautan, ada daratan, ada laki-laki, ada perempuan sebagainya. Itu wasyafa'i wal watr. Insyaallah nanti kita masuk dalam surat Al-Fajr gitu ya apa sekalian. Namanya hafizakumullah wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan apa yang telah Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan adanya pasangan-pasangan seperti ini menjadikan dunia indah apa sekalian ya. Bisa dibayangkan kalau hanya ada laki-laki doang, hanya ada perempuan doang, nggak seru gitu ya dunia ini. Masya Allah. Ini juga adanya orang kaya, adanya orang miskin, itu semuanya kan ujian dari Allah apa sekalian. Salah satu bentuknya Allah menjadikan kita beragam ya, beragam. Yang kaya diuji oleh yang miskin diuji oleh orang yang kaya, yang sakit diuji oleh yang sehat, ataupun yang sehat diuji juga, sebagaimana ada yang sakit dan sebagainya. Baik, alaikumullah wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Nah, kemudian juga apa sekalian yang juga Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan ciptaannya baik dari malam, siang, kemudian juga laki-laki dan perempuan, Allah menyatakan inna sa'yakum lasyatta. Nah, disinilah sesungguhnya perbuatan kalian berbeda-beda dalam memaksimalkan waktu, menggunakan waktu. Ada yang di malam harinya, kata Salman Al-Farisi gini, ketika datang malam hari, manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang dapat pahala nggak dapat dosa. Dapat pahala nggak dapat dosa. Yang kedua, orang yang dapat dosa nggak dapat pahala. Yang ketiga, nggak dapat dosa nggak dapat pahala. Tuh kata Salman Al-Farisi. Siapa itu gitu ya? Yang pertama, man lahu wala alaihi, dapat pahala tapi nggak dapat dosa. Mereka gunakan malam hari untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya didapat, dosanya tidak. Yang kedua, mereka dapat dosa nggak dapat pahala. Man alaihi wala lahu, mereka lah yang bermaksiat di malam hari. Apa sekalian ya? Jadi kalau di siang hari mungkin mereka sembunyi, tapi kalau di malam hari beraksi tuh apa sekalian. Jadi malamnya digunakan untuk maksiat. Yang ketiga, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Siapa itu? Ketika datang malam hari setelah sholat isya gitu ya, maka dia langsung tidur katanya ya, sampai menjelang subuh. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Karena mungkin dia lupa meniatkan tidurnya itu agar dia kuat lagi dalam beribadah kepada Allah. Ingat Bapak sekalian, niat itu akan berpengaruh kepada pahala ataupun dosa. Kalau kita tidur dengan niat, ya Allah saya akan tidur agar nanti malam bisa qiyamul lail. Kalaupun kebablasan sampai waktu subuh, tidurnya ditulis sebagai sedekah. Tuh, pahala. Tapi kalau nggak ada niat seperti itu ya tidak dapat Bapak sekalian. Ya, makanya yang membedakan antara amalan biasa, amalan sunnah, amalan wajib juga adalah niatnya.
Baik, kemudian juga ikhwah hafizakumullah, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perbuatan kalian itu berbeda-beda. Di sini Bapak sekalian ada kata sa'yun. Sa'yun artinya adalah berusaha semaksimal mungkin. Ya, sebagai contoh dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun." Ay terkudun. Jadi kalau sholat sudah dikumandangkan, maknanya sudah iqomah ya. Kalau sudah iqomah, maka janganlah kalian mendatanginya dengan terburu-buru. Itu tas'aun. Janganlah jalannya itu seperti berlari. Kata Rasul, waktuha tamsyun. Datangilah sholat itu dengan berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan hendaklah kalian tenang. Ini Bapak sekalian, anjuran dari hadis Nabi, kalau kalian datang ke masjid itu harus tenang. Karena kalau nggak tenang, begitu kita takbiratul ihram, apa coba Bapak sekalian? Nafasnya terengah-engah. Bahkan ada orang yang terburu-buru karena ingin ngejar imam, begitu masuk pintu kepleset apa sekalian. Ya, akhirnya celakalah dia. Ikhwahnya dia maksudnya ya entah itu terkilir kakinya ataupun apa. Biasa saja Bapak sekaliannya datangi masjid dengan keadaan berjalan seperti biasa, kemudian kalian tenang kata Rasul. Karena nanti salah satu tujuan daripada sholat itu kalian harus khusyuk dalam sholatnya. Oh, berarti kalau kita diperintahkan berangkat ke masjid dengan tenang, gitu ya, masya Allah. Berarti lebih awal, masya Allah. Alaikumsalam. Nah, berarti di sini as-sa'yu, apa sekalian, lebih cepat gitu ya daripada sekedar bekerja, daripada sekedar beramal biasa. Harus lebih kuat, harus lebih semangat. Itu kata as-sa'yu. Nah, begitu juga apa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan itu diraih dengan kesungguhan. Ya, maka di sini bisa diartikan as-sa'yu itu adalah sungguh-sungguh. Nah, inna sa'yakum lasyatta. Kesungguh-sungguhan kalian itu beda-beda. Amalan kalian itu beda-beda, apa sekalian. Oke, semua kita beramal. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullun nasi yagdu. Semua manusia itu berjalan, semua kita itu beramal, semua kita itu bekerja, apa sekalian. Yang membedakan apa? Hasil. Ya, semua kita bekerja kata Rasul. Kullun nasi yagdu, fabai'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Kemudian dia menjual dirinya, ada yang memerdekakannya, ada yang membinasakannya. Maka hasil dari perbuatan kita ada yang memasukkan ke dalam surga, ada yang memasukkan ke dalam neraka. Kalau masuk dalam surga berarti dia memerdekakan dirinya. Kalau masuk ke dalam neraka berarti dia mencelakakan dirinya. Semua kita bekerja. Ya, orang muslim bekerja, orang kafir bekerja. Laki-laki bekerja, contoh gitu ya. Perempuan beramal, alaikumsalam. Semuanya kita bekerja. Tapi sekali lagi yang membedakan adalah hasilnya. Kalau dalam surat Al-Balad nanti akan disampaikan juga Bapak sekalian, Allah menyatakan bagaimana itu? La uqsimu bihadzal balad. Dan salah satu ayatnya itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, masya Allah. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Jadi kita ini naluri kita sebenarnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah payah, bekerja keras, banting tulang, peras keringat, Bapak sekalian. Kepala dijadikan kepala, kaki jadikan kaki gitu ya, agar sesuai dengan fungsinya. Kalau kaki dijadikan kepala kan susah Bapak sekalian. Kepala dijadikan kaki apalagi gitu ya. Kita ini sebenarnya penciptaannya untuk bekerja, karena memang dunia juga adalah darul amal. Satu tempat untuk bekerja, satu tempat untuk beramal, menyiapkan bekal untuk akhirat kelak. Oke, selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat kan bertanya gini, ya ketika Rasul menyatakan setiap kita sudah ditentukan takdirnya, apakah dia penghuni surga ataukah penghuni neraka,
Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu ngapain kita beramal? Ngapain kita bekerja? Orang takdir sudah ditentuin. Apa kata Rasul? Bekerjalah kalian, beramallah kalian, karena kalian akan dimudahkan untuk apa kalian diciptakan. Jadi biar mudahnya Bapak sekalian, kalau kita penghuni surga, Allah mudahkan amalan-amalan penghuni surga. Naudzubillah kebalikannya, kalau ada orang sebagai penghuni neraka dimudahkan amalan-amalan penghuni neraka, Bapak sekalian. Makanya jangan kita merasa heran, merasa takjub ataupun juga merasa kagum dengan seseorang yang sukses dunianya tapi jauh dari Allah. Apalagi kalau hasilnya itu dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan untuk apa kita diciptakan. Kalau kita termasuk penghuni surga, dimudahkan amalan-amalan penghuni surga. Dimudahkan sholat berjamaah, dimudahkan baca Al-Quran, dimudahkan untuk bersedekah, itu apa sekalian, Masya Allah. Dan sedekah tiap hari kayak gini nih, ngasih snack bagi jamaah, itu Masya Allah. Kemudian juga air mineral, kemudian juga apa, Masya Allah. Kalau dulu kan ada bubur kacang katanya, kemudian juga ada soto, oh Masya Allah. Itu kan dimudahkan oleh Allah. Dan nanti dalam surat Al-Lail juga akan disebutkan salah satu contoh yang dimudahkannya itu adalah orang beramal soleh. Masya Allah. Kembali lagi di sini, inna sa'yakum lasyatta. Nah, dari ayat yang kita baca tadi Bapak sekalian, kita menemukan ada minimal 3 hal, dan ini adalah faktor kesuksesan seorang manusia. Ya, Allah menyatakan wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ini kaitannya dengan waktu. Siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin berhasil dalam segala urusannya, perhatikan waktu. Perhatikan waktu Bapak sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ini kan manusia, laki-laki dan perempuan. Berarti unsur dan faktor kesuksesan nomor 2 orangnya, Bapak sekalian. Setelah kita semua punya waktu, sekarang diserahkan kepada kita nih. Mau nggak kamu manage? Mau nggak Anda atur waktu Anda itu untuk mencapai kepada tujuan yang sudah dituliskan? Dan yang ketiga apa? Inna sa'yakum lasyatta. Yang ketiga adalah kesungguhan. Kita punya rencana, kita punya tujuan, tapi kalau tidak bergerak nggak akan sampai, Bapak sekalian. Ya, berapa banyak orang ingin ini, ingin itu, tapi diam di tempat, nggak akan sampai. Akan berbeda Bapak sekalian, orang yang bergerak walaupun hanya sedikit gerak ya, hanya selangkah demi selangkah, dengan orang yang diam. Kalau kita diam 24 jam di sini, 24 jam tetap di tempat yang sama. Tapi kalau kita bergerak dikit Bapak sekalian, maka kita akan menjauh dari tempat yang awal kita berada, Masya Allah. Begitulah dalam masalah kesuksesan pun. Kita kalau hanya sekedar memiliki tujuan, namun tidak segera kita realisasikan, itu tidak akan pernah tercapai. Kalau sebagai gambarannya gini Bapak sekalian, semestinya setiap kita ya sudah memiliki tujuan hidup. Jangan sampai ketika akan meninggal dunia masih bertanya, apa sih tujuan saya? Mungkin katanya gitu ya, wallah alam bisawab, saya nggak tahu. Ada apa namanya itu? Ada film katanya ya, yang mana di akhir film itu ada tulisan siapa aku. Kalau udah mau berakhir kok masih bertanya siapa aku, Bapak sekalian. Who am I katanya gitu ya? Siapa aku? Nah, mestinya di awal Bapak sekalian, siapa aku? Baru nanti tujuannya tercapai. Begitulah seorang insinyur, seorang arsitek, kalau mau membangun Masjid Nurul Huda, saya yakin mereka akan punya gambaran terlebih dahulu. Ya, minimal gambarannya di otak, kalau tidak ditulis. Sudah punya gambaran, ditulis. Bapak sekalian, kemudian digambar, setelah digambar ini yang saya inginkan. Bagaimana disetujui? Oke, setuju. Kalaupun arsiteknya contohnya meninggal dunia, dilanjutkan dengan yang lain. Kita nih sebagai manusia mau menuju Allah, punya gambaran nggak hidupnya? Kita mau bangun rumah nggak punya gambaran kira-kira jadinya seperti apa?
Nggak jadi-jadi Bapak sekalian, saya yakin itu nggak jadi-jadi. Sudah dibikin kayak gini, enggak, kayaknya enggak bagus nih, ganti lagi, ganti lagi. Enggak selesai-selesai, alikhwah hafizakumullah. Dan yang sangat disayangkan itu ketika mau sakaratul maut masih bertanya tujuan saya apa sih gitu. Sayang gitu alikhwah. Makanya di sini ada 3 faktor kesuksesan kita. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah kitanya, dan yang ketiga adalah kesungguhannya. Masya Allah. Dari surat Al-Lail kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar sukses, sukses dunia, sukses juga akhirat. Jazakallah khair. Sisa waktunya apa sekalian untuk tanya jawab ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke ayat yang kelima ya dan selanjutnya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas dan boleh silahkan dinikmati hidangan-hidangannya. Allah. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya aja Pak Ustaz, ini dari pendengaran saya awam, kata lahar itu eh, dekat dengan nar gitu. Itu apakah memang asal katanya sama atau ada memang makna yang berbeda? Ya, barakallah. Bisa tolong dijelaskan Pak Ustaz? Barakallah. Ya, nahar siang dalam bahasa Arab kan artinya adalah siang gitu ya, naharun. Yang mana salah satu cirinya siang itu adanya cahaya matahari, adanya panas, maksudnya dari cahaya matahari tersebut. Adapun malam, al-lail, maka lail itu lebih ketenang, gelap gitu apa sekalian ya. Kemudian juga kalau kalau dibayangkan dengan ombak itu ombaknya tenang. Itulah waktu malam. Makanya likhwah di waktu malam kebanyakan orang itu lalai. Ya, banyak lalai kan, termasuk sihir banyak nembus ke orang-orang itu karena banyak di antara mereka yang lalai. Kalau di siang hari mereka tuh kerja. Walaupun contohnya mereka apa namanya ya tidak beramal untuk akhirat, tapi mereka beramal untuk dunia. Boleh silahkan. Mereka tetap sibuk. Kesibukan itu apa sekalian menjadikan tidak kosong hati. Kalau sudah kosong hati itu bahaya. Oke, kembali di sini memang nahar itu artinya siang dan salah satu cirinya siang adalah ada cahayanya matahari kemudian juga panas. Sebenarnya jauh ya antara nahar dengan nar gitu ya, ada tambahan satu hurufnya, nahar gitu ya. Barakallah. Jazakumullah khair. Barakallah. Ada lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini ya Bapak sekalian. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.